Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai hasil tugas besar dari kelompok kami yang berjudul Efektivitas Penerapan Good Corporate Governance dalam Upaya Pencegahan Gratifikasi pada Perusahaan Badan Usaha Milik Negara. Studi kasus PT Garuda Indonesia. Yang beranggotakan Nofta Putriani, NIM 031, Anissa Atifa Syafeli, NIM 032, Cindy Hervantika, NIM 035, Muhammad Bagus, NIM 047, Suci Ramadhani, NIM 046, Deborah Sonta Serepina, NIM 061, Andi Nur Fabuziah, NIM 062. Langsung saja saya jelaskan yang pertama yaitu latar belakang. Good corporate governance menjadi isu penting dan sangat menarik dari waktu ke waktu, khususnya mulai mengemukakan pada tahun 1998 ketika Indonesia mengalami krisis yang berkepanjangan karena lemahnya praktik good corporate governance. Akibat dari buruknya good corporate governance menyebabkan banyak terjadinya gratifikasi di perusahaan BUMN maupun swasta. Gratifikasi adalah suatu pemberian, imbalan, atau hadiah oleh orang yang pernah mendapat jasa atau keuntungan atau oleh orang yang telah atau sedang berurusan dengan suatu lembaga publik atau pemerintah dan dalam misalnya untuk mendapatkan suatu kontrak. Gratifikasi menjadi perhatian khusus karena merupakan ketentuan yang baru dalam perundang-undangan dan perlu sosialisasi yang lebih optimal. Nah, di sini ada grafik jumlah kasus gratifikasi berdasarkan instansi pada tahun 2021. Dari hasil laporan pada grafik di atas, menunjukkan bahwa perusahaan milik negara seperti BUMN dan BUMD menempati urutan terbanyak kedua dalam perihal laporan gratifikasinya, yaitu sebanyak 481 kasus. Baiklah, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya latar belakang. Di dalam sebuah perusahaan yang sudah menerapkan good corporate governance, masih saja dijumpai kasus gratifikasi yang menjerat mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia. Berdasarkan putusan PN Jakarta Pusat nomor 121/Pidsus TPK garing 2019 PN Jakarta PST tanggal 8 Mei 2020 dengan terdakwa Emisra Hatta dinyatakan bersalah dan vonis 8 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Atas dua dakwaan, yaitu dalam dakwaan pertama, Emirsyah dinilai terbukti menerima uang berbentuk rupiah dan sejumlah mata uang asing. Uang itu diterimanya melalui perusahaan pendiri PT Mugi Rekso Abadi yang juga beneficial owner Connect International PTE Ltd. Kemudian pengadaan pesawat Airbus A320 untuk PT Citylink Indonesia. Pengadaan pesawat Bombardier CRJ-1000 dan mengadakan pesawat ATR 72600 dalam dakwaan kedua. Emirsyah dinilai terbukti melakukan tindakan pidana pencucian uang dengan cara mulai dari mentransfer uang, melunasi utang kredit, hingga merenovasi rumah. Uang yang digunakan dalam TPPU tersebut merupakan uang suap yang diterima Emirsyah dalam pengadaan pesawat dan mesin pesawat di PT Garuda Indonesia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Adapun rumusan masalah dan tujuan penelitian, yang pertama rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti dapat merumuskan masalah sebagai dasar acuan untuk melakukan penelitian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana penerapan GCG untuk mencegah gratifikasi pada PT Garuda Indonesia. Yang kedua, bagaimana keefektifan GCG untuk mencegah gratifikasi pada PT Garuda Indonesia. Adapun tujuan penelitiannya, yang pertama untuk mengetahui penerapan GCG untuk mencegah gratifikasi pada PT Garuda Indonesia. Yang kedua, untuk mengetahui keefektifan GCG untuk mencegah gratifikasi pada PT Garuda Indonesia. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama ada manfaat teoritis. Manfaat teoritis dapat digunakan sebagai sarana menambah pengetahuan dan wawasan bagi peneliti lainnya yang ingin melakukan kajian lanjutan terkait efektivitas penerapan GCG dalam upaya pencegahan gratifikasi pada perusahaan badan usaha milik negara. Manfaat praktisnya yang pertama untuk peneliti adalah untuk menambah pengetahuan dan wawasan yang berkaitan dengan efektivitas penerapan GCG. Yang kedua, manfaat yang didapatkan oleh pemerintah adalah mengetahui efektivitas penerapan GCG dalam upaya pencegahan gratifikasi pada perusahaan badan usaha milik negara. Yang ketiga, manfaat bagi PT Garuda Indonesia adalah membangun kesadaran dan mengetahui pentingnya GCG untuk mencegah adanya gratifikasi di perusahaan. Selanjutnya ada batasan masalah. Yang pertama, ruang lingkup hanya meliputi seputar GCG dan gratifikasi pada BUMN, terutama PT Garuda Indonesia. Yang kedua, informasi yang disajikan yaitu penerapan GCG pada BUMN
penerapan GCG dalam mengatasi gratifikasi serta keefektifan GCG terhadap gratifikasi pada PT Garuda. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, kajian teori. Good Corporate Governance atau GCG adalah seperangkat aturan yang terkait dengan proses pengendalian perusahaan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan terlaksananya kinerja perusahaan dalam mencapai visi dan misi organisasi. Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance KNG 2006, perusahaan membutuhkan Good Corporate Governance atau GCG untuk membantu menciptakan pasar yang ekonomi, terbuka, dan stabil dengan aturan yang berlaku. Oleh karena itu, ada 3 pilar yang saling terkait harus mendukung penerapan GCG. Yang pertama, negara dan aparaturnya sebagai alat pengatur. Yang kedua, dunia usaha sebagai pelaksana pasar. Yang ketiga, masyarakat sebagai konsumen perusahaan. Selanjutnya, tujuan utama penerapan GCG adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendorong pengelolaan perseroan secara profesional, efisien, dan efektif. Yang kedua, meningkatkan kontribusi perseroan dalam perekonomian nasional. Yang ketiga, meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional. Yang keempat, mengoptimalkan nilai perseroan agar perseroan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional. Selanjutnya, perusahaan harus senantiasa memastikan terlaksananya prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan bisnis perusahaan. Prinsip-prinsip GCG-nya yang pertama, transparansi. Menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses. Yang kedua, akuntabilitas, yaitu mempertanggungjawabkan kinerja secara transparan dan wajar, mengelola bisnis secara benar. Yang ketiga, tanggung jawab, yaitu perusahaan mematuhi peraturan, perundang-undangan, serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat. Yang keempat, kewajaran dan kesetaraan, yaitu senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham berdasarkan asas kewajaran dalam menjalankan bisnis. Yang selanjutnya ada gratifikasi. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ditegaskan bahwa gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yang meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Pemberian hadiah seringkali dianggap hanyalah sebagai suatu ucapan terima kasih atau ucapan selamat kepada seorang pejabat. Tetapi bagaimana jika pemberian itu berasal dari seseorang yang memiliki kepentingan terhadap keputusan atau kebijakan pejabat tersebut, mempengaruhi integritas, independensi, dan objektivitas dalam pengambilan keputusan atau kebijakan sehingga dapat menguntungkan pihak lain atau diri sendiri. Hal ini sebagai suatu tindakan yang tidak dibenarkan dan hal ini termasuk dalam gratifikasi. Contoh gratifikasi yaitu pemberian potongan harga khusus bagi pejabat atau pegawai negeri untuk pembelian barang atau jasa dari rekanan, pemberian hadiah barang atau uang sebagai ucapan terima kasih karena telah dibantu. Pembahasan penerapan GCG untuk mencegah gratifikasi pada PT Garuda Indonesia. Sebagai wujud implementasi tata kelola perusahaan yang baik, Perseroan telah menetapkan dan mengesahkan kebijakan tata kelola perusahaan yang merupakan pedoman kebijakan pelaksanaan tata kelola perusahaan. Board Manual yang merupakan pedoman dalam bagi direksi dan dewan komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, etika kerja dan etika bisnis, yang merupakan pedoman perilaku kerja bagi insan perseroan dan pedoman bagi insan perseroan dalam melaksanakan kegiatan usaha perseroan dengan pihak pemangku kepentingan. A. Kebijakan dan komitmen GCG. Kebijakan penerapan GCG di perseroan dirumuskan dan diterapkan berpusat pada penciptaan nilai tambah dan keseimbangan, manfaat bagi seluruh kepentingan. Secara konsisten menggunakan nilai independen untuk mengetahui penerapan praktik terbaik GCG yang berlaku dan senantiasa menindaklanjuti rekomendasi penerapan GCG dari penilaian independen. B. Tahap GCG. Implementasi GCG pada PT Garuda Indonesia yang juga berlandaskan pada roadmap GCG yang telah disusun dan disepakati oleh seluruh manajemen PT GCG Garuda Indonesia untuk mencapai GCG Excellence. Tahapan GCG yang disusun terdiri dari Good Government Garuda, Good Corporate Citizen, Garuda Group Governance, dan Strengthening of Good Corporate Governance. Penilaian atau
evaluasi penerapan GCG oleh perseroan. Pertama, mengukur kualitas penerapan GCG di PT Garuda melalui penilaian tingkat pemenuhan kriteria GCG dengan kondisi nyata. Yang kedua, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan penerapan GCG di BUMN serta mengusulkan rekomendasi perbaikan untuk mengurangi celah. Yang ketiga, ada memantau konsistensi penerapan GCG di BUMN dan memperoleh masukan untuk pengembangan kebijakan corporate governance. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Poin kedua dalam pembahasan yaitu keefektifan GCG untuk mencegah gratifikasi pada PT Garuda. Secara konseptual di negara berkembang, ada yang berpendapat bahwa penanggulangan yang terpadu adalah dengan memperbaiki sistem yang ada. Hal tersebut juga dilakukan oleh PT Garuda Indonesia, yaitu dengan menerapkan GCG sebagai sebuah sistem yang diharapkan mampu untuk mencegah terjadinya gratifikasi di PT Garuda Indonesia. Efektivitas penerapan GCG dalam upaya pencegahan tindak pidana di Garuda terdiri dari 3 poin. Yang pertama itu substansi hukum yang berisi peraturan-peraturan yang menjadi dasar penerapan GCG di Indonesia, yaitu Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara nomor Per/01/MBU/2011 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau GCG pada Badan Usaha Milik Negara. PT Garuda kemudian mengeluarkan pedoman kebijakan tata kelola perusahaan atau yang disebut dengan KTKP, dibuat sejak tahun 2006 dan mengalami beberapa perubahan sampai tahun 2019. Untuk mendukung penerapan GCG pada PT Garuda, juga telah menetapkan program pengendalian gratifikasi, program pelaporan harta kekayaan, whistleblowing system, kemudian kepatuhan terhadap pedoman etika bisnis dan sistem manajemen anti suap. Jika dilihat dari berbagai peraturan yang ada, maka dapat dikatakan segala sesuatu yang berkaitan dengan substans sudah cukup lengkap dan untuk mewujudkan GCG yang efektif. Kemudian di poin kedua ada structure. Berdasarkan struktur organisasi pada PT Garuda Indonesia yang memiliki tanggung jawab terhadap penerapan GCG yaitu Direktur Human Capital Perseroan. Perusahaan dengan selalu berupaya terus melakukan perbaikan dalam penerapan GCG. Kemudian pada tahun 2021, Perseroan telah melaksanakan penilaian atas penerapan GCG yang baik selama tahun 2020 dalam bentuk self-assessment dengan asistensi dari PT Multi Utama Indojasa. Berdasarkan hasil asesmen tersebut, perusahaan memperoleh skor 86,830 dengan kategori skor total sangat baik dan klasifikasi kualitas penerapan GCG baik. Kemudian hasil dari penilaian tersebut wajib dilaporkan kepada rapat umum pemegang saham. PT Garuda Indonesia juga meraih penghargaan dalam ajang Indonesia Most Trusted Companies, merupakan bagian rangkaian penghargaan Indonesia Good Corporate Governance tahun 2016. Kemudian yang poin ketiga itu legal culture. PT Garuda Indonesia menerapkan GCG secara konsisten dan menerapkan nilai-nilai budaya perusahaan. Salah satunya itu ada integritas. Dengan nilai-nilai yang ada dan ditanamkan ke dalam setiap insan PT Garuda merupakan sebuah langkah yang tepat dalam mengoptimalkan bagian dari semua sistem hukum yang terpenting. Berdasarkan data 4 tahun terakhir, diungkapkan bahwa sistem tata kelola perusahaan yang baik yang selama ini dijalankan secara menyeluruh dan konsisten oleh PT Garuda memberikan dampak yang positif, yaitu dibuktikan dengan menurunnya jumlah pelanggaran yang tergolong fraud maupun yang tergolong sebagai tindak pidana gratifikasi ataupun korupsi. Selain hal tersebut, penerapan GCG yang dijalankan secara konsisten dan transparan dapat mengurangi tingkat kebocoran pendapatan dan penggelembungan pembiayaan. Nah, ini adalah rincian nilai dari self-assessment yang telah dilaksanakan oleh PT Garuda. Jadi kesimpulannya adalah yang pertama, penerapan GCG untuk mencegah gratifikasi pada PT Garuda Indonesia sudah cukup baik, dikarenakan PT Garuda Indonesia senantiasa berkomitmen penuh untuk melaksanakan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam kegiatan usahanya. Kemudian, PT Garuda Indonesia telah menetapkan kebijakan tata kelola perusahaan yang merupakan pedoman kebijakan perusahaan, yaitu board manual yang merupakan pedoman dalam bagi direksi dan dewan komisaris. Kemudian poin kedua yaitu penerapan GCG dalam upaya pencegahan gratifikasi di PT Garuda Indonesia berdasarkan hasil penelitian kami sudah efektif. Hal tersebut dibuktikan dengan selama 3 tahun terakhir tidak ada gratifikasi yang melibatkan seluruh elemen perusahaan. Baiklah, sekian yang bisa kami sampaikan. Terlebih dan terkurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.